Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, subahan nur. Kaifa asbahtum? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dengan pelajaran yang kalian sukai, mata pelajaran matematika bersama Ustadz Suratman. Dan kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Ustadz doakan kepada seluruh siswa dan siswi yang soleh dan solehah, dan kepada ayah bunda semuanya yang menemani Anda belajar di rumah, saya doakan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan wabah COVID-19. Ustadz mengingatkan serta mengajak kepada seluruh siswa-siswi yang soleh dan solehah semuanya agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama, menjaga jarak dari kerumunan. M yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Dan M yang ketiga, selalu memakai masker. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, mari sebelum kita belajar, kita awali pertemuan hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar menambah keberkahan serta Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan belajar kita, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan agama Islam itu sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, pada kali ini Ustadz akan melanjutkan materi matematika tentang bab 3, atau yaitu tentang bab 3 tentang bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, agar kalian mengetahui unsur-unsur bangun ruang. Yang kedua, agar kalian memahami ciri dan sifat bangun ruang. Yang ketiga, menentukan luas permukaan bangun ruang. Yang keempat, menentukan volume bangun ruang. Dan yang terakhir adalah menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang gabungan.
Silahkan kalian simak penjelasan Ustadz berikut ini. Baik, sebelum kita masuk ke unsur-unsur bangun ruang, Ustadz ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu apa saja sih bangun ruang itu? Ya, yang pertama ada kubus, ada balok, ada prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Silahkan kalian lihat unsur-unsur bangun ruang pada slide berikut ini. Yang pertama, unsur-unsur bangun ruang itu ada yang namanya sisi. Sisi adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Dan bisa kalian lihat pada gambar sebelah kanan nomor 1, sisi yang berwarna merah yang ditunjuk oleh tanda panah itu namanya sisi. Yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang. Bisa kalian lihat pada gambar yang kanan nomor 2. Jadi, garis itu namanya rusuk. Yang ketiga adalah titik sudut, yaitu pertemuan dari 3 buah rusuk pada bangun ruang. Bisa dilihat juga sebelah kanan nomor 3 titik sudut. Jadi, titik sudut itu biasanya ada di setiap pojok-pojok atau ujung-ujung bangun ruang. Itu dinamakan titik sudut. Selanjutnya yang keempat adalah diagonal ruang, yaitu ruang garis yang terhubungkan dua titik sudut yang berhadapan dan tidak terletak satu sisi pada bangun ruang tersebut. Bisa kalian lihat pada gambar diagonal ruang nomor 4. Nomor 4 diagonal ruang itu yang garis-garisnya putus berwarna hijau. Garis putus-putus yang warna hijau yang membelah bangun ruang itu namanya diagonal ruang. Yang kelima adalah diagonal sisi, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sisi tersebut. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kanan nomor 5 diagonal sisi ya. Diagonal sisi pada gambar yang bawah bukan yang berwarna coklat tapi garis miring yang ada di bidang sisinya. Itu namanya diagonal sisi. Yang terakhir adalah bidang diagonal, yaitu suatu bidang yang menghubungkan rusuk-rusuk berhadapan sejajar serta terletak pada sisi yang berbeda. Nah, nomor 6 ini bidang diagonal dan gambar yang di bawah yang warna-warna coklat itu namanya bidang diagonal. Jadi, bedakan antara diagonal sisi sama bidang diagonal. Setelah kalian mengetahui unsur-unsur dari bangun ruang, sekarang kita akan belajar tentang sifat dan ciri-ciri dari masing-masing bangun ruang. Yang pertama ada kubus. Yang kedua ada balok. Bisa kalian lihat pada gambar di atas, ada gambar Rubik dan gambar akuarium. Nah, Rubik ini merupakan contoh benda yang berbentuk kubus. Sedangkan akuarium adalah contoh benda yang berbentuk balok. Kubus dan balok ini bentuknya hampir sama. Yang membedakan itu ukurannya saja. Kalau kubus ukurannya itu sama semua, setiap rusuknya. Dan panjang rusuknya pun sama. Tapi kalau balok tidak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ciri-ciri
dari kubus dan balok. Yang pertama kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi, berbentuk persegi yang kongruen satu sama lain. Artinya, kongruen ini sama atau sebangun. Kubus memiliki ciri-ciri yang pertama, dia memiliki 6 sisi persegi. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Dan yang ketiga adalah memiliki 8 titik sudut. Sedangkan kalau balok sama bangun ruang yang dibatasi oleh 6 sisi, tapi dia berbentuk persegi panjang. Nah, balok ini memiliki ciri-ciri hampir sama seperti yang pertama, seperti kubus ya, memiliki 6 sisi tapi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, memiliki 12 rusuk. Dan yang terakhir adalah memiliki 8 titik sudut. Bisa kalian lihat pada gambar yang di bawah ya. Itu ada gambarnya tuh. Bisa kalian lihat di bawah ya. Selanjutnya sekarang jaring-jaring kubus dan balok. Nah, kita dapat membuat jaring-jaring kubus dengan cara yang sama seperti kita membuat jaring-jaring balok. Karena kubus dan balok itu memang hampir sama hampir sama. Yang membedakan tadi yang Ustadz sampaikan, hanya ukurannya saja. Bisa kalian lihat di sebelah kanan jaring-jaring kubus dan sebelah kiri jaring-jaring balok. Nah, itu salah satu contoh jaring-jaring kubus dan balok. Selanjutnya, bangun ruang segitiga, yaitu prisma segitiga. Kira-kira apa ya bedanya prisma segitiga? Ada yang tahu? Ya, bisa kalian lihat pada gambar yang Ustadz tampilkan di situ. Ada gambar tenda dan kardus Toblerone yang merupakan contoh benda yang berbentuk prisma segitiga. Prisma itu apa? Prisma itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, prisma segitiga adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah segitiga sejajar, serta segitiga daerah persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Jadi, alas dan tutup prisma itu berbentuk segitiga, sedangkan yang sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri dari prisma yang pertama memiliki 9 rusuk, yang kedua memiliki 5 buah sisi, dan 6 titik sudut. Bisa kalian lihat pada gambar yang sebelah kanan, di sisi atas itu tertutup semua. Ya. Tutup semua, berbentuk segitiga sisi alas, segitiga atas, segi dan sisi bawah. Ustadz ulangi, bisa kalian lihat pada gambar yang sebelah kanan. Jadi sisi atasnya atau tertutup yaitu berbentuk segitiga sisi alas, sisi atas dan sisi bawah. Itu sama bentuknya juga segitiga dan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, jaring-jaring prisma segitiga. Sebelumnya, prisma segitiga ini dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, dia tergantung bagaimana bentuk alas segitiganya. Ada yang pertama, prisma segitiga dengan alas segitiga siku-siku. Yang kedua, alas segitiga sama kaki. Yang ketiga adalah alas segitiga sama sisi. Dan yang keempat adalah alas segitiga sembarang. Bisa kalian lihat pada gambar yang di bawah, prisma itu terdiri dari 3 persegi panjang dan 2 buah persegi. Oke,
Materi kali ini baru membahas 3 ciri dan sifat dari bangun ruang. Tadi Ustadz sudah menyampaikan tentang kubus, balok, dan prisma segitiga. Masih ada 4 bangun ruang lagi yang akan Ustadz jelaskan pada pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, tadi Ustadz sudah menjelaskan. Sekarang Ustadz memberikan tugas kepada anak-anakku yang soleh dan solehah, ya. Tugasnya yaitu yang pertama, tuliskan unsur-unsur bangun ruang. Yang kedua, gambarlah masing-masing dari unsur-unsur bangun ruang. Yang ketiga, tulislah sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok. Yang keempat, tuliskan sifat-sifat bangun ruang prisma. Dan yang terakhir, yang kelima, buatlah jaring-jaring kubus dan balok menggunakan kertas karton. Nah, untuk tugas ini, silahkan kalian kerjakan di rumah. Setelah itu kalian tulis di buku tulis, lalu kalian foto, terus bisa kalian kirim ke WhatsApp Ustadz atau bisa dengan Japri ya. Seperti itu. Baik, cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat untuk kehidupan kalian semuanya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan Ustadz, jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Terus pesan Ustadz, bantu ayah bunda di rumah dan jangan lupa tilawah ya Nah ya. Demikian yang Ustadz sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.